Nah, tinggal teman-teman melihat eh, apa ya, mungkin PDF yang ada di kantornya teman-teman ya. Apakah memang ada peraturan-peraturan mengenai kalau di data center itu biasanya eh, pakai kartu, terus face recognition, terus sebelum masuk ke ruang inti harus A, B, C, D, dan sebagainya. Nah, ketika menetapkan, ya, sekali lagi ya, ketika teman-teman menetapkan satu konteks apa namanya framework begitu, ini ada variabel-variabel pendukungnya. Sehingga kalau ditanya apa dasarnya Anda kok ada SOPA, SOPB, nah ini framework inilah dari atas sampai bawah ini beberapa yang ada di luaran sana yang dipakai. Tinggal sebetulnya di internal itu dipakai atau enggak. Pernah mendengar eh, framework ini? Ada yang pernah melihat sebelumnya? Kayaknya tak ini dulu ya, tak besarin dulu ya. Saya besarin dulu. Apa ini? Jama Japia. Apa ini? Jama atau Japia? Mbak Kiara, apa ini Mbak Nat? Ini jenis framework ya? Iya, Pak, itu framework juga kayak ISO. Cuma kalau di sini, di kantor saya di Toyota, tuh kita pakai standarnya Jama Japia, Pak. Oke, Jama Mbak Japia Kiara kerja di mana? di Toyota, Pak. Oh, di Toyota. Oke, itu Kalau lebih ke SOP yang model apa? Pemrograman kah, jaringan kah, data center kah? eh, lebih ke jaringan sih, Pak. Itu standar dari Jepang kalau Jama Japia Oke, itu. nah itulah ketika Mbak Kiara eh, menetapkan, bukan menetapkan, timnya dan Mbak Kiara menggunakan itu, apakah boleh? Boleh aja. Nah, ketika nanti ya, ini saya sounding dari sekarang ya. Ketika teman-teman itu nanti sudah mau mendekati tugas akhir, kemudian akan mencoba untuk menerapkan satu framework di perusahaannya, diteliti, ternyata tingkat saya kalau bilang itu maturity ya. Apakah tingkat maturity atau tingkat kematangan perusahaan Anda ini sudah cukup, kurang, atau well done, istilahnya begitu ya. Kalau menerapkan entah Jama Japia atau COVID atau ISO tertentu di framework ini. Nah, itu bisa dicek. Ini hanya sebagian aja yang ada eh, di PPT saya ya. Teman-teman bisa boleh pakai misalnya Pak, saya mau mengukur tingkat maturity-nya pakai critical success factor. Saya mau mengukurnya pakai balance scorecard. Saya mau mengukurnya pakai COVID 2015 atau 19. Saya mau pakai campuran 2015 2019. Boleh aja begitu. Nah, teman-teman mungkin eh, saya yakin pernah mendengar bahwa mungkin di perbankan atau di Astra sekalipun mungkin Mbak Kiara tadi menyampaikan, nggak sembarang orang akan bisa seperti itu. Bahkan untuk remote saja yang mungkin WFH yang waktu COVID, Mbak Kiara waktu COVID sudah di Astra. Waktu COVID masih SMP, Pak. Oh, masih SMP ya. SMP, Pak. Wah, masih unyu-unyu ya. Ah, atau Mbak Kiara pernah dapat info nggak waktu teman-teman WFH, kemudian remote mungkin server atau jaringan kantor, itu pakai VPN kah atau langsung dengan Terus Jama terang, Japia itu? terus terang kurang tahu tuh, Pak, kalau saya itu. Nah, nanti mungkin bisa tanya ya. Itu SOP Hmm. loh itu.
Nah, artinya kerentanan atau tingkat maturity awareness ya, karena nggak semua SDM itu paham mengenai teknologi. Kadang-kadang juga ngawur juga. Terlintas mungkin seperti Pusat Data Nasional atau PDN, yang mungkin username passwordnya sembarangan, atau mungkin dia nge-remote sembarangan. Kok iya sekelas Pusat Data Nasional nggak punya SOP, kan kebangetan gitu ya. Nah, harusnya sih punya sih, harusnya ya. Gitu. Nah, di pertemuan kedua di video saya itu juga saya sempat menyampaikan kalau 27.000 series itu macam-macam ya. Jadi kalau perusahaan teman-teman itu mau menerapkan sesuatu, apakah mau semua atau tertentu? Contoh, misalkan teman-teman apa namanya? Ini kok sebentar ya. Saya mau pakai. Oh, nggak bisa ya pakai fungsi penanya ini kalau ini ya. Oke, misalkan teman-teman mau 27.001, tapi yang mau dicek adalah sistem manajemen privasinya. Ya nggak bisa. Harus manajemen keamanan informasinya. Terus kemudian teman-teman mau sertifikasi di 27.002 tentang praktik gitu ya. Kemudian yang dicek adalah persyaratan sertifikasi. Ya nggak bisa juga. Jadi harus sesuai. Ini yang series ya. Kemudian, nah ini. Eh, apa saja sih Pak variabel yang diukur? Nah, sebetulnya teman-teman bisa cek di situ. Setiap setiap framework, misalnya pakai yang NIST framework ini ya, itu dia punya domain besar. Domain besarnya adalah ini. Oke, domain besarnya ini. Nah, ketika domain besarnya itu sudah dapat, variabelnya apa? Ini. Oke. Setiap variabel pasti punya namanya pertanyaan. Oke, pertanyaan ya. Pertanyaan. Anggap aja pertanyaan gitu ya. Nah, nanti setiap pertanyaan itu ada yang namanya skala Likert. Skala Likert. Ini teman-teman harus saya ini dulu ya. Saya kasih tahu dulu. Skala Likert. Skala Likert itu ada yang tahu? Skala Likert? Skala Likert ada yang tahu? Skala Likert itu adalah penomoran ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Biasanya sampai lima, ada yang tujuh, ada yang sampai sembilan. Misalkan aset manajemen. Kalau mau kita tingkat maturitinya, biasanya aset manajemen hubungannya sama inventaris. Apakah aset manajemen Anda sudah terinventarisasi dengan sistem? Misalkan. Nah, nanti jawabannya ya atau tidak. Ya atau tidak itu nanti bisa mengisi antara 1 sampai 5. 5 itu iya, sangat iya sekali kan biasanya ada tidak 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 sama sekali. Sorry. Kalau kita bicara buruk ya, buruk sekali, buruk, netral, baik, baik sekali. Nah, 5 itu adalah baik sekali. Kalau sudah menerapkan berarti 5. Nah, pertanyaan ini itu bisa disesuaikan. Nah, misalkan, apakah ada training mengenai awareness dan training gitu, kan, di Protek ini? Ternyata belum pernah. Berarti tingkat maturitinya akan berkurang. Nah, sehingga ketika itu sudah mempunyai nilai, nah itulah yang ditingkatkan. Yang bagus ya tetap dipertahankan. Itu ya. Jadi nanti teman-teman kalau sudah bekerja atau sekarang sudah bekerja, disuruh membuat SOP, langkah awalnya adalah tentukan dulu framework yang mau kita jadikan argumen atau justifikasi. Kalau sudah, kemudian tentukan domainnya apa saja. Kalau sudah, tentukan variabelnya. Kalau sudah, tentukan pertanyaan.
Kemudian itu disebar ke SDM yang ada, gitu ya. Terus kemudian dihitung, itu caranya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Oke, saya melanjutkan ke aspek kedua, yaitu mengenai contoh framework NIST SP 853. Nah, mungkin teman-teman, Pak, kok nama-namanya jadi aneh-aneh sih gitu. Pak itu siapa sih pembuat awalnya? Nah, teman-teman, kalau pertanyaannya seperti itu, eh, tentu diawali dengan karya ilmiah atau namanya paper jurnal. Kalau paper jurnal itu sudah dibuat, misalkan saya membuat kontrol grouping, policy, dan sebagainya, ini tentunya namanya bukan NIST. Saya bilang nanti akan pakai framework namanya Agung 2000 berapa atau Agung Agung Tok gitu juga boleh. Jadi NIST itu bisa bisa bersanding dengan nama perusahaan, bisa atas nama yang berbeda dan sebagainya. Jadi muncul muncul itu adalah seperti itu. Oke. Nah, di kontrol grup itu masing-masing ya mau mengukur manajemen boleh, terus oke. Pak, apakah sudah bisa absen? Coba lihat di LMS ya. Kalau LMS nggak bisa, ini kan sudah ke record. Nanti saya akan ngelihat. Jadi pastikan namanya sesuai dengan yang ada di. LMS bisa kok Pak, udah saya cek bisa. Oke, saya. Mungkin yang reguler kali ya. Yang reguler karena saya gabungkan. Saya ini masih di Jogja sebetulnya. Saya nanti mungkin sejam aja karena saya mau eh, apa namanya naik kereta. Takutnya nanti putus-putus dan nggak jelas bijak-bijak malah teman-teman nanti eh, bingung malah. Ya. Bolehnya aja Pak, jangan lupa Pak. Saya besok sudah di kantor. Jadi tadi saya diberikan tugas untuk meningkatkan akreditasi sama misi borang dan sebagainya. Ya, harapannya nanti teman-teman ketika lulus sudah unggul ya. Oke, saya balik ke sini. Ya, nah teman-teman ketika kontrol grup, misalnya saya mau mengukur manajemen, Pak. Oke, top level manajemen. Apakah sudah mengerti mengenai assessment, authorizing, monitoring, planning, project, program manajemen dan sebagainya, risk assessment dan sebagainya, itu bisa dicek. Nah, nanti apa namanya tetap ya. eh, eh, Kalau kita bicara NIST ya tentunya semuanya harus diukur, gitu ya. Nah, sekali lagi, saya mulainya dari mana? Misalkan begini, Pak, saya mau mengaudit, saya dapat tugas untuk, saya dapat project misalnya, atau saya di internal disuruh membuat SOP. Langkahnya, saya ulangi ya, langkahnya, teman-teman lihat SOP apa yang mau dibuat. Apakah ini tentang audit SOP mengenai jaringan, pemrograman, eh, finansial, apapun bentuk. Oke, sudah dapat kira-kira mau apa, kemudian tentukan framework. Cari framework yang tepat sebagai bentuk argumentasi teman-teman. Kok bisa Anda seperti ini, kok bisa Anda seperti ini. Nah, tujuannya adalah seperti itu. Oke, domain besarnya sudah dapat, frameworknya sudah dapat. Sekarang dalam framework tadi itu kan ini sudah ada domainnya ya, control group ini kan sudah ada. Kalau yang tadi domain besarnya adalah kita mulai dari identify, protect, detect, respond, and recover. Kalau menggunakan NIST Cyber Security Framework CSF. Kalau menggunakan NIST SP 883, maka domainnya adalah ini. Ada manajemen, ada operasional, ada teknikal. Kemudian ada variabel yang namanya sebelah kanan ini, sampingnya policy ini, ada assessment, planning, macam-macam. Nah, di bawahnya, misalnya planning, itu pasti ada pertanyaan. Nah, pertanyaan itu siapa yang buat, Pak? Apakah berdasarkan pendapat kita? No. Saya jawab no. Karena
ketika sudah ada ini pasti sudah ada pertanyaannya sudah dipakai atau untuk meluncurkan ini ya, itu pasti sudah ada pertanyaan sebelumnya. Jadi itulah yang digunakan. Setelah itu sudah dapat pertanyaan sudah dapat dilemparkan ke responden atau SDM kita atau siapa yang mau diukur, suruh ngisi, dapat datanya, mana yang kurang, mana yang perlu ditingkatkan, mana yang ditetapkan. Gitu ya. Simpelnya seperti itu. Kemudian di COVID 2019, kalau teman-teman mengikuti mulai versi 1 sampai versi sekarang, ada beberapa sedikit perbedaan. Sekali lagi, mungkin yang terakhir 2015, ada pengembangan di 2019. Secara prinsip, kalau di kita, security governance, eh, prinsipnya adalah ini, dia akan mengukur ini, kemudian kalau ditambahkan di 2019, dia akan mendapatkan tambahan ini. Iya. Nah, pertanyaannya apakah dipakai semua, Pak? Kalau saya menjawab harusnya iya, karena kalau dikurangi bukan COVID namanya. Tapi kalau saya mau mengambil hanya untuk bagian, misalnya kalau tadi di mana tadi ya? Di, alah kok saya kok ini jadi diem ya. Kalau misalnya saya ambil misalkan Pak saya mau bagian operasional aja, boleh nggak? Boleh. Gitu. Terus kemudian Pak saya mau ngambil teknikalnya aja, boleh nggak? Boleh. Gitu. Tapi itu tertentu ya. Tapi kalau dipakai semua akan lebih baik. Oke, saya annotate-nya tak delete dulu. Oke. Terus, nah ini perkembangan COVID 1, 2, 3, 4, 5, kemudian ada COVID 2019. Ini kalau kita pakai CIS, Critical Security Control, sama basicnya. Kemudian mungkin teman-teman bagaimana sih kok payment di Indonesia bisa pakai EDC, bisa pakai kris, bisa pakai agregator, kayak teman-teman pakai Dana, macam-macam, pasti sudah ada standarisasi yang harus dipenuhi oleh perusahaan itu. Oke, kenapa dia bisa comply untuk bisa digunakan di Indonesia? Ini kalau mungkin teman-teman di lapangan pernah melihat ini, bacanya ITAL ya, jangan jangan cepat-cepat ya ITAL. Nah ini kalau misalnya teman-teman ada untuk apa namanya data protection mengenai website itu boleh pakai metode GDPR ini. Jadi mana yang lebih baik? Tentunya pertama dalam menentukan framework tata kelola yang lebih baik sangat tergantung pada konteks ya. Tadi saya sampaikan konteks organisasinya UMKM kah, kemudian eh, perusahaan Astra kah, perusahaan perbankan kah, macam-macam. Nah, setiap framework memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Silakan cari pertimbangan paling sesuai yang mana. Ya, itu di pertemuan 2 kemarin. Oke, sambil saya coba untuk melihat halaman kedua. Namanya disesuaikan ya, jangan sampai enggak. Ada pertanyaan dulu, sembari saya menyiapkan materi yang ketiga pertemuan kita. Saya nggak tahu, pertemuan kedua itu waktu kita libur sebelum Idul Fitri. Saya ada YouTube-nya, kemudian saya sampaikan di LMS ya. Oke, saya siapkan dulu materi. Sambil saya siapkan materi, ada pertanyaan untuk materi kedua. Ini saya flashback soalnya. Pak, mohon maaf, yang absen itu yang reguler kayaknya belum ada, Pak. Ya, ini kan kerekod ya. Saya nanti pakai nama yang ada di sini. Ini sudah saya bolak-balik recordnya apa halamannya di saya. Itu nanti Oh, saya rekap di Excel saya nanti. oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, tenang, tenang, tenang. Saya termasuk yang dosen yang nggak terlalu saklek lah. Yang penting Siap, Pak. Siap, teman-teman Pak. masuk Makasih, ya. Pak. Jadi namanya sesuaikan ya. Saya sudah bolak-balik, sudah saya screenshot beberapa kali.
Oke, di pertemuan kedua ada pertanyaan kah? Belum saya lanjutkan di pertemuan ketiga. Pertemuan kedua, tadi saya apa namanya, menyampaikan mengenai eh, beberapa framework ya. Sekarang di pertemuan tiga mengenai lebih ke tata kelolanya. Nah, eh, ini agak teknis dan akademis ya. Eh, ini ya apa? Oke. Nah, apakah tata kelola itu penting? Nek, menurut saya iya, karena nggak supaya nggak sembarangan. Eh, Teman-teman mungkin juga penasaran ya, kok bisa pusat data nasional bisa ke hack ataupun bisa down? Apakah nggak ada mitigasinya, tata kelolanya? Nah, seharusnya ada kan? Mungkin nggak kalau nggak ada. Nek, menurut pandangan teman-teman gimana? Mungkin nggak dia nggak punya tata kelola? Kita ini aja guys, santai aja, pendapat aja, ngobrol lah, masa di chatting, pasif down, ngobrol, punya, harusnya punya, tahu taunya dari mana? Harusnya punya sih Pak. Tapi kalau di Indonesia paling masalah anggaran itu. Lah, justru sebelum adanya si barang itu ya toh, harusnya SOP itu udah dari awal harusnya sudah dibentuk ya toh. Bagaimana pola barang itu datang, dicek dulu, masuk ruang staging dulu, baru masuk ruang production dulu, terus orang mau ngeremot gimana caranya, gitu kan? Harusnya di awal kan. Kalau menurut saya itu ada Pak. Tapi biasalah minta tambahan itu. Tambahannya untuk bayar hacker, padahal hackernya cuma minta 10 juta dibuat 100 miliar. Oke ya, lanjut ya. Oke, teman-teman bisa cek bahwa sampai dengan 2023, mungkin 2025 ada. Ini saya kemarin sempat cari, kalau teman-teman lihat di sektor mana, eh, misalnya, oh ternyata COVID paling banyak digunakan. Di sektor industri dipakai, pendidikan dipakai, pemerintahan pun juga dipakai di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Ini dari penelitian ya, bukan kata saya. Jadi, supaya agak ilmiah. Nah, kalau teman-teman cek, ini kan saya meyakini teman-teman mungkin bisa cari lah di Google Scholar. Teman-teman harus mulai ini nih terbiasa, harus agak ilmiah ya, entah di Scholar atau mungkin eh, di Sinta atau di pakai software Publish and Perish atau AI Perplexity macam-macam, silahkan dicari. Nah, kemudian ada juga nih NIST CSF nih. Ternyata ada 2.0 tahun 2024. Nah, kenapa Pak itu kok terus ada? Karena pasti kalau kalau ini pengalaman pribadi ya, karena Bapak sudah S3. Jadi S3 itu adalah menemukan sesuatu, disebutnya apa? Novelty. Nah, entah itu bentuknya algoritma baru, metode baru, makanya perkembangan teknologinya terus berkembang. Kenapa AI sudah semaju ini? Ya, tentunya sudah ada orang-orang yang meneliti sehingga pakai model 1.0, 4.0 macam-macamnya itu pengembangan. Siapa yang mengembangkan penelitinya? Ya ini, gitu. Tahun berapa di sini? Gitu ya nyarinya. Nah, maturity atau pendekatan. Ukurannya, teman-teman bisa cek bahwa ukurannya, nah ini ukurannya ini, kalau di pemerintahan mungkin kita lihat dari aspek apa? Kepatuhannya,
akuntabilitasnya, manajemen resikonya ada nggak, gitu ya. Maturity itu ini ya, kematangan ya. Misalkan Kementerian Kominfo, secara kematangan mereka terhadap kepatuhan, entah itu di dunia teknologinya ya, entah itu di perkodingannya, entah itu bagaimana sebelum dia launching, entah itu dia di data centernya macam-macam, patuh nggak itu. Nah, caranya ngukur ya itu tadi suruh ngisi dan itu dilakukan terserah periodik ya, mau nggak mungkin setiap hari, biasanya mungkin sebulan sekali, 2 bulan sekali, tergantung dari internalnya, gitu ya. Bentar, saya ada telepon. Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan. Oke, sorry. Oke, saya lanjut ya. Ini tingkat maturity, sektor, pemerintahan, industri, perguruan tinggi. Saya lanjut. Kemudian, nah ini tadi saya bilang tingkat apa ya, levelnya tadi eh, bersinggungan dari slide sebelumnya. Nah ini bisa difungsikan levelnya. Oh ternyata setelah dihitung, ternyata levelnya masih tidak ada proses atau ini perlu dioptimalkan atau ini perlu define lagi prosesnya dan sebagainya. Nah, ini cara ngukurnya tadi ada skala. Silahkan kalau saya biasanya pakai skala 1 sampai 5, 9 kebanyakan. Nah, dimensinya, dimensi menilai kualitas penerapan TI-nya itu dimensinya adalah eh, tetap ya saya menggunakan teori ya. Ini pakai Delon and McLean is success model. Nah, ini domain besarnya. Dia dia mengukur sistem quality, information quality, service quality, user satisfaction dan sebagainya. Nah, ini nanti Pak jenis pertanyaan sistem quality-nya seperti apa? Ya nanti dicari papernya ya, sehingga ini bisa bisa menjadi sebuah pertanyaan. Oke, Pak dengan AI gimana? Nah, saya nggak tahu. Di perusahaan teman-teman sudah ada yang menggunakan AI? Sudah adakah? Atau masih sendiri-sendiri pakai ChatGPT sendiri-sendiri? Oke, kalau teman-teman sekarang mau menggunakan AI sebagai maturity, nah sekarang dicek dulu tingkat kepahaman ya, kesadaran mengenai AI. Kemudian kalau sudah sadar, kemudian bagaimana cara mereka mengexperience-kan, kemudian cara mengoptimasikan, kemudian secara etikal seperti apa, dihitung gitu ya. Oh ternyata belum. Nah, belumnya ini sehingga kita punya satu landasan bahwa oh ternyata di perusahaan saya perlu menerapkan AI gitu ya. Ini karena governance, apakah industri nggak boleh-boleh ya. Nanti bisa dicek AI governance maturity bisa dicek. Eh Terus kerangka berpikirnya gimana Pak? Nah ini penerapan AI menggunakan metode COVID-5 dan 2019 misalnya. Nah, masukannya adalah, nah sekarang kita lihat kebutuhan organisasinya seperti apa, data dan infrastruktur seperti apa. Contohnya seperti ini, misalkan kebutuhan organisasi, saya ngambil misalkan tadi Mbak Kiara tadi di Astra, gitu ya. Nah, tantangannya adalah sekarang eh, pengennya eh, cara cara bagaimana mengetahui dari data yang ada atau cara mengoptimasi misalkan Eh, kalau sekarang kan sudah banyak pabrik di Cina sana sudah pakai robot semua ya. Nah, itu bisa dicek apakah eh, tantangan teknologinya itu bisa dijawab. Nah, data yang ada seperti apa itu bisa dimasukkan dan sehingga infrastrukturnya akan seperti apa. Nah, ini bisa bisa menjadi masukan. Prosesnya eh, Mbak Kiara bisa tuh eh, misalnya pakai salah satu domain besarnya kan di situ ada EDM, ada APO, ada BAI, ada DSS, ada MEA. Itu tadi loh yang kayak manajemen, operasional, macam-macam itu silakan dicek di situ. Nah, keluarannya apakah nanti tata kelolanya akan lebih efektif?
Ya, tentunya akan dievaluasi. Nek enggak ya enggak akan ketemu. Gitu. Nah, ini kuesionernya seperti apa? Misalkan masukkan input. Apakah organisasi Anda memiliki strategi penerapan AI yang terdokumentasi? Referensinya siapa? Ini. Gitu. Tetap ya, akademisi harus punya referensi. Nggak boleh berdasarkan pendapat, itu nggak boleh. Terus misalkan sejauh mana infrastruktur TI Anda mendukung implementasi AI? Pertanyaan dari siapa sih, Rizky? Semuanya. Nah, nomor 4 agak sedikit berbeda nih. Apakah organisasi Anda telah menerapkan domain APO 14? Teman bisa cek lah, COVID 5 itu ada salah satu APO 14 itu pertanyaannya. Ini oleh siapa? Herlambang. Kemudian nomor 5 nih juga beda. Sejauh mana proses DSS 01? Ini oleh Hartono. Nah, ini tahunnya masih baru-baru semua. Nah, dari situ, misalkan saya nih, apakah cara mengajar saya itu sesuai? Saya akan bikin frameworknya pakai apa? Begitu. Nah, terus muncullah pertanyaan-pertanyaan ini, sehingga ketika saya membuat satu paper jurnal atau saya bikin SOP, saya bikin tata kelola, itu referensinya ada dan nggak ngawur. Kira-kira begitu. Nah, teman-teman ngisi kan, oh Pak Agung kaitannya sama menyampaikan materi bagus, PPT-nya kurang 3, terus kemudian harus ada video kah misalnya, Pak Agung ada enggak 1. Gitu. Nah, nanti saya bisa mengukur, oh ternyata untuk cara saya mengajar sudah bagus, saya perlu, apakah PPT-nya profesional, oh ternyata saya perlu memperbaiki PowerPoint saya. Terus kemudian apakah materi yang disampaikan itu sesuai? Oh ternyata nilainya jelek begitu. Nah itu nanti sebagai referensi saya. Nah pengujiannya setelah dapat, mungkin yang sederhana, mungkin teman-teman di sekolah dulu diajari min, median, modus ya. Itu bisa pakai itu. Atau kalau yang lebih tahapan lebih tinggi, ada yang namanya tahap uji validitas. Valid enggak, uji reliabilitas. Terus kemudian ada uji normalitas. Nah, saya nggak tahu nanti teman-teman kemarin sudah dapat di statistik atau belum, atau matematika diskrit atau belum. Itu biasanya, tapi kalau ini ada softwarenya, biasanya pakai eh, apa SEM atau SPSS atau dan sejenisnya. Nah itu bisa dicek. Jadi masukkan datanya, Excel-nya, kemudian ada satu menu, kemudian dicek uji validitas. Gitu. Valid nggak? Taunya valid dari mana? Namanya uji validitas itu ada skornya. Ada passing grade-nya. Misalkan kalau di atas 0,05 berarti valid. Kalau di bawah itu berarti nggak valid. Gitu ya. Nah, kalau nggak valid gimana? Cari pertanyaan yang lain. Nah, hipotesisnya apakah terdapat hubungan antara input dan output di tata kelola AI? Kemudian misalkan apakah proses metode COVID berpengaruh terhadap output AI? Kemudian apakah tidak ada perbedaan antara AI dan instansi pemerintah di industri? Nah, ini dianalisis gitu ya. Nah, nanti bisa bentuknya visualisasi grafik seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu materi. Oke, ada pertanyaan? Sambil saya slide lagi ya. Ada pertanyaan nggak nih? Oh, diem-diem aja nih. Wis paham ya? Security governance. Sampun Tuh. Pak, sedikit-sedikit. Nah, intinya memang literasi itu perlu masing-masing individu ya. Eh, Semakin kita banyak tahu, mencoba cara menghitung, mungkin bisa cari di YouTube juga sebagian bagaimana cara menghitung, membuat, dan mungkin suatu saat menemukan, oh berarti yang diterangkan Pak Agung dulu ada nih di saya gitu. Kalau tadi di Mbak Kiara menyampaikan, eh, saya pakai Pak Jama atau Japia dari perusahaan Astra. Ini argumentasinya karena salah satu metodenya di Jepang. Boleh. Nah, ap- Jepang itu pasti dia kembali lagi itu, Mbak. Dia punya research and development atau bagian yang membuat risk management ini. Kalau di kampus itu namanya penjamin mutu gitu ya. Apakah mutu di ITTS itu baik dan sebagainya, itu ada evaluasinya juga.
Nah, sehingga nanti pada waktu akreditasi akan ditanya gitu. Anggap aja aman, Pak. Wah, ini yang repot nih. Nanti saya yang dimarahin Pak Ono ini. Wah, ternyata Pak Agung ini. Nah, gitu. Jadi eh, ini saya cuma bisa sampai 1 jam sebelum maghrib, sampai jam 6 lah kira-kira. Karena saya harus naik kereta, takutnya nanti suaranya kijak-kijuk, berisik. Selain berisik juga mengganggu sebelahnya mungkin ya. Itu. Jadi pertemuan pertama saya ringkas mengenai security governance itu intinya adalah tata kelola ya. Kemudian di pertemuan kedua jenis-jenis tata kelola itu apa aja, frameworknya macam-macam. Kemudian bagaimana cara pengimplementasiannya di pertemuan ketiga gitu ya. Nah, eh, nanti apa ya? Kalau saya biasanya di UTS ataupun UAS biasanya nanti tak suruh ini berkelompok ya, ambil salah satu metode misalkan, terus kemudian nanti diimplementasikan, dipresentasikan, itu jadi nilai UTS sama UAS biasanya itu. Biar paham. 30 menit dari sudah boarding, Pak. Kalau nek telat ya tuku selanjutnya, Mas. Itu pesawat ini naik kereta kok, Mas. Naik kereta. Apa iya harus 30 menit? Kayaknya enggak dah. Oke, ada pertanyaan lain? Ini ada Mas Jema, orang-orang canggih-canggih ini. Ada Mas Aswan, teman-temannya udah kerja-kerja atau mungkin eh, di bidangnya masing-masing begitu. Saya meyakini eh, paling enggak di perusahaannya pasti ada ISO 9001 lah minimal ya. Penjamin apa mutu kualitas ya. Kan kadang ada ya perusahaan yang helpdesk penanganan helpdesk misalnya tingkatnya levelnya 1 sampai 5 itu masih di CS. Kemudian kalau sudah tinggi naik ke NOC misalnya atau naik ke sistem analis. Kemudian kalau nggak bisa naik ke direktur itu SOP itu. Kalau perusahaan besar pasti sudah ada dan itu selalu diperbarui dan internal biasanya ngasih kuesioner. Apalagi perbankan. Saya pernah punya proyek perbankan di Bank Mandiri itu eh, saya cuma dibawain flash disk dari mereka, kemudian saya harus ngopi skrip saya, kemudian di-scan oleh mereka beberapa kali sampai benar-benar dinyatakan bersih, kemudian dicabut, dimasukkan ke PC NOC begitu untuk nge-remote ke staging. Dari staging kemudian di FTP ke production. Wah, itu cukup rumit. Di perbankan cukup seperti itu. Kalau masih boleh nyolok masih trondol itu Pak. Ya nyoloknya flash disk mereka. Biasanya Dan nggak boleh sih Pak. iya memang nggak boleh, tapi nggak ada jalan lain. Hmm. Biasanya kalau ngirim file kayak gitu tuh bisa harus lewat email, just email atau Ya, atau ya kan link. karena mereka masih ada, karena di perbankan masih menggunakan Windows ya. Kalau saya kan bukannya sombong nih, karena memang eh, pakai MacBook gitu. Jadi mungkin mereka masih percaya. Tapi memang scanningnya beberapa kali ya. Saya menunggu sampai 2 jam itu sampai benar-benar apa? eh, kalau yang di copy itu script ininya Mas, script codingnya pakai TXT. Terus TXT itulah yang disimpan save as di flash disknya dia. Jadi bukan bukan Jadi kalau biasanya kalau di saya sih nggak boleh sih mau sumber atau destinationnya di apa.
USB udah pasti dinonaktifkan. Ya, kalau di internal Salah seperti itu. satu point hardening kan juga disable USB storage, Pak. Iya, betul, betul, betul. Ya, mungkin sendiri-sendiri ya. Di mereka masih boleh. Tapi nggak tahu sekarang itu 2019. Oh, iya masih trondol di sono, Pak. 2019. Tuh, 2019. Ya kira-kira gitulah kondisinya. Eh, Apalagi ya, itu di perbankan. Ya, saya meyakinilah di tempatnya teman-teman pasti sudah ada SOP-nya masing-masing. Pertanyaan sederhananya, apakah terdokumentasi? Yang kedua, apakah setelah terdokumentasi itu dibaca dan dilakukan begitu. Kalau cuman bikin-bikin aja ya repot juga gitu. Tapi kalau nggak dilaksanakan ya iya gitu. Nah, makanya juga terkait force major kalau misalnya down atau mungkin harddisknya rusak atau bagaimana penanganan redundansinya, bagaimana, wah banyak lah kalau IT bikin nggak bisa tidur. Kalau yang udah proper sih biasanya ada reviewnya sih, Pak. Setiap eh, apa misalkan kayak listing kebutuhan security standar atau Betul, aktivitas promote atau apa itu biasanya ada reviewnya dulu sih, Pak. betul. Dan Bahkan dokumentasinya. mereka mungkin ada yang beli, ada yang minta independen terkait dengan codingannya, levelnya ini low, medium atau high itu harus diperbaiki dulu, scan lagi, terus kemudian mereka punya tim sendiri untuk testing. Oke, jadi sampai dengan production itu memang langkahnya cukup panjang. Nek di governance kan enggak ya, nek opo jari programmernya oke ya, nggak taunya ngebug kayak Cortex ya remuk. Harga triliunan. Iya, orang Aduh. codingannya orang dipakai ya pasti nggak bisa. Oke, ada pertanyaan yang lain? Pastiin namanya sesuai ya. Nanti yang reguler saya rekap. Kalau yang memang kelas sore kan bisa absen di ini ya, di internal ya. Oke, kalau nggak ada, Pak, maaf Pak, mau boleh, tanya boleh, untuk boleh. untuk absen di mana ya? Sampai kelas apa, Mas? Kulo eksekutif Pak, Di TI. LMS, Mas, di LMS. LMS, Mas. Oh, enggak, enggak. Matur suwun ya, Pak. Iya, di LMS terus kemudian masuk kelas terus absen ya nggak salah gitu. Nek enggak yang tak rekap manual kabeh. Saya coba cek ya. Governor eksekutif online. Nah, ini eh, kehadiran ada. Oke, kalau nggak ada, eh, mungkin untuk yang ke pertemuan ketiga ini saya cukupkan. Saya mau sholat maghrib dulu, terus menuju stasiun Tugu, menuju BSD, balik kandang. Ada? Nama saya baru baru rename Pak, aman kan? Tadinya kurang lengkap. Aman lah, tak screenshot ulang. Oke. Saya juga Pak, oke. Jenenge Ihsan memang banyak ya? Enggak kan? Cuman sampai tok ya. Ini kebanyakan mantan anonimos ini. Ya oke. Kalau nanti di pertemuan selanjutnya mudah-mudahan saya bisa offline. Saya malah belum pernah bisa offline. Pertemuan pertama saya juga luar kota, nggak tahu belalai ya. Tapi ya mudah-mudahan nggak mengurangi rasa hormat saya dan materi. Pertemuan kedua kita sudah libur.
pertemuan ketiga ndelalai kok ya pas di Jogja gitu. Mudah-mudahan nanti pertemuan keempat yang reguler bisa tatap muka dan apa namanya em, pesan saya sebetulnya literasi membaca mungkin sekalian tugas dan sebagainya ya terus ditingkatkan ya. Kalau misalnya mau bikin nanti suatu saat pasti ada bikin paper jurnal atau mau lulus pakai jalur buku atau macam-macam biar terbiasa. Dimulai dari sekarang, nek enggak baru kakak-kakak kelas kalian sudah saya bimbing aja masih kelakapan ya, maksudnya masih tergopoh-gopoh gitu. Belum waktunya misalnya, Isra Popo. Ya, baca-baca daripada scrolling TikTok Velocity ya toh. Aduh. Oke teman-teman, terima kasih. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.